Ada gula, ada semut. Orang terinspirasi dengan Bitcoin karena berpikir bahwa satu mungkin saya bisa meniru movement yang sama. Atau yang kedua mereka mungkin berpikir bahwa oke, if Bitcoin continues to go up, kenapa saya nggak bikin koin lain dan kalau koin itu naik nilainya saya juga bisa jadi kaya. Naluri alami manusia. Itulah mengapa lahir Namecoin ya, April 2011, Oktober 2011 lahir Litecoin, kemudian 2015 ya lahir Ethereum yang mana dia adalah uang yang bisa diprogram dengan teknologi smart contract yang bisa dimiliki ya. Itu awalnya Bitcoin ini hanya seperti batu digital. Tapi Ethereum inilah suatu jaringan yang mana kita bisa membangun sesuatu di atasnya. Jadi uang yang bisa diprogram, memiliki suatu sistem monetary sendiri ya, sistem ekonomi sendiri yang mana memang memiliki konsep yang sedikit berbeda dengan Bitcoin. Meskipun demikian ya, teman-teman ada chart yang namanya Bitcoin Dominance, nanti akan saya tunjukkan. Artinya apa? Chart Bitcoin Dominance itu menunjukkan berapa banyak sih Bitcoin secara valuasi dibandingkan dengan altcoin yang lain. Kalau secara valuasi Bitcoin ini jauh lebih tinggi, ya altcoin nggak punya ruang bergerak. Dan kalau kita lihat dari tahun 2022, ya harga Bitcoin mengalami kenaikan, tapi Bitcoin Dominance itu juga mengalami kenaikan. Artinya apa? Ya artinya altcoin nggak punya ruang karena cuman Bitcoin yang naik terus. Kenapa Bitcoin di siklus ini naik terus? Yaitu adalah antisipasi dari ETF. Ya, jadi Wall Street ini membuat suatu produk di mana kita bisa memiliki exposure terhadap Bitcoin tanpa kita melakukan self custody dan memegang Bitcoin itu sendiri. Jadi kita membagi risikonya. Oke. Lalu ada yang namanya adopsi yang meningkat karena ada Ethereum bisa diprogram ya dengan teknologi smart contract, lahir yang namanya decentralized finance. Dia ingin mirroring bank. Oke, kita bangun bank di atas jaringan Ethereum. Kamu nanti bisa ya di atas smart contract ini meminjamkan uangmu ke sini ya. Kemudian saya akan lending itu ke somebody else ya dan saya akan dapat yield di sini. Itu adalah sistem yang terbangun di atas DeFi. DeFi ini meledak di 2021. Kenapa? Waktu itu satu memang Covid. Dua adalah liquidity injection di tahun 2021 itu yang luar biasa gede. Jadi apapun naik. Ya, kalau kamu dengar orang di 2021 mereka kaya mendadak, ya memang that was real ya sebelum kamu semua di sini. Kemudian ada NFT yang mana marak di 2021 juga, orang jualan gambar online, cuman gambarnya ini ya dikunci di dalam jaringan blockchain. Jadi kamu memiliki ya certificate of ownership dari suatu gambar tertentu. Yang mana ini memang waktu itu hype ya, tapi sesuatu yang sangat hype akhirnya juga mereda juga. Lalu institusi dan negara besar El Salvador ya mengadopsi pembelian Bitcoin dan sekarang unrealized profit-nya itu sampai miliaran dolar ya. Jadi ini memang sesuatu yang mana bisa ya diimplementasikan dalam jangka panjang mungkin ya untuk negara-negara lain. Nah, saya masih ngomong so far memang secara performance Bitcoin bisa dibilang ya sebagai aset terbaik sepanjang sejarah. Saya tidak melebih-lebihkan ya karena kalau ditarik dari inception-nya yaitu Bitcoin itu naiknya ratusan ribu persen ya. Memang Bitcoin itu so far ya data performance kalau kita tarik dari 2015 sampai 2025 CAGR ya atau compound ya annual growth rate dari Bitcoin itu 74% per tahun. Mengalahkan emas yang hanya 15% dan juga S&P 500 yang mana 14,8%. Jadi kalau teman-teman misalkan dalam 1 tahun ya ada suatu keadaan ekstrim yang mana inflasinya itu sampai 20%, let's say hyperinflation. Dan aset yang kamu pilih tidak bisa mengalahkan ya dari inflasi tersebut, endingnya by system kamu didesain untuk menjadi tambah miskin. Bukan berarti kamu yang tidak giat bekerja. Kamu akan merasa kok nggak bisa beli rumah, kok cicilan mobil makin mahal. Karena harganya naik. Harga rumah naik, harga mobil naik. Karena apa? Jumlah uang yang beredar ini terlalu banyak. Sehingga nilai dari uang itu turun, harga barang ini naik. Jadi kalau teman-teman nggak bisa beating the inflation, ya kamu nggak akan pernah bisa jadi tambah kaya. Kamu akan antara jalan di tempat atau tambah miskin. Itulah mengapa perlu melakukan yang namanya investasi. Saya bukan ya sales Bitcoin, sales kripto. Kalau kamu merasa nyaman dengan saham, ya investlah saham. Kamu merasa nyaman dengan emas, ya investlah emas. Ya. Nah jadi kalau misalkan ya kamu mau berinvestasi di emas ya atau gold, di kripto pun juga ada ya yang namanya Pax Gold. Itu adalah dari Tether. Nah Bitcoin memang ya kalau kita tarik ya dari inception to this date ini naiknya udah puluhan ribu persen bahkan ya ratusan ribu persen karena back in 2013 ya saya ngomong waktu saya masih
Di SMA waktu itu ya ada orang yang nawarin saya beli Bitcoin, dia adalah sound engineer dari US dan saya menyesal ya waktu itu nggak beli. Kenapa ya waktu itu SMA ya teman-teman, nggak punya duit tapi saya udah tahu Bitcoin. Kenapa? Karena sound engineer ya, saya dulu ngeband heavy metal genrenya dan orang ini orang Makassar ya, kuliah di US, kemudian dia balik ke Surabaya, yaitu adalah rumah keluarganya dan di sana ya, dia itu udah pegang Bitcoin banyak ya. Mungkin kamu kalau lihat ini ya, namanya Mas Andri, kamu pasti mungkin sekarang jadi orang kaya raya ya. Saya nyesel nggak beli dari kamu dulu. Oke, jadi next ya kita lihat ya performa luar biasa dari altcoin yang mana ETH ya dari inception naik puluhan ribu persen, Solana juga naik ratusan ribu persen. Jadi memang ada gula ada semut melihat potensi yang luar biasa dari Bitcoin. Banyak orang yang membuat ya Bitcoin dengan versinya masing-masing dan kita sebut ya namanya itu dengan altcoin atau alternatif coin ya. Kalau teman-teman ya mau melihat altcoin itu teman-teman bisa lihat di websitenya coingecko.com. Jadi ini Bitcoin ya. Selain Bitcoin, ini adalah altcoin. Altcoin stands for alternative coin. Jadi kalau kamu mau melihat ya di sini di coingecko.com, okay, it's a free website teman-teman. Bisa lihat nih, misalkan teman-teman mau beli BNB ya, teman-teman klik BNB di sini, teman-teman bisa melihat ya market cap-nya itu 123 billion ya dan lain sebagainya. Yang mana inilah tokenomics, token economics. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam. Jadi di sini ya teman-teman bisa melihat bagaimana ya kenaikan harga BNB dulu $15, sekarang 1.200. In the long enough time frame, teman-teman, aset kripto yang bagus dan berkualitas itu akan selalu menemukan jalannya untuk naik. Ya, jadi memang ada beberapa ya, ada banyak sekali yang tidak berkualitas. Cuman yang berkualitas ya ini adalah jaringan layer 1 dipakai setiap hari, ada orang yang nge-build di sana. Ini akan cenderung mengalami kenaikan. Teman-teman juga bisa melihat ada Cardano, oke. Kemudian ada Monero ya, ada Sui, ada Litecoin, Hyperliquid dan lain sebagainya. Jadi ini adalah website di mana teman-teman bisa ya melihat overall gimana sih pergerakan aset altcoin yang lain. Meskipun demikian ya, karena saya udah jelasin sebelumnya, tahun ini, siklus ini, Bitcoin dominance itu naik bersamaan dengan Bitcoin. Jadi altcoin itu tidak memiliki tempat, altcoin tidak terlalu perform teman-teman. Kenapa? Karena hanya 2 dari top 15 aset altcoin yang mana ini perform ya dari Desember 2022. Hanya 2, satu adalah Solana, 2 itu adalah XRP. Jadi hanya 2 koin yang mana di siklus ini yang top 15 ya. Yang 15 besar itu yang ngalahin Bitcoin. Sisanya apa ya? Sisanya mereka mengalami yang namanya drawdown yang maksimum. Ya, kenapa? Karena terlalu banyak jumlahnya. Jadi kenapa ya? Kripto ini bisa menjadi suatu aset yang mana performanya itu oke. Pertama karena adopsi. Ya, kita udah lihat tadi bahwa ini adalah teknologi yang mana teknologi itu bisa digunakan. Orang membutuhkan jaringan blockchain dan juga teknologi tokenisasi. Kemudian yang kedua, aset ini itu jumlahnya itu hanya 21 juta ya yang Bitcoin. Aset-aset yang lain nih, altcoin lain itu juga ada yang supply-nya itu limited plus dia masih melakukan burning. Jadi dia bakar terus supply-nya supaya apa? Supaya itu tambah unlimited lagi. Ya, itu adalah strategi yang mereka lakukan untuk tokenomiknya itu menjadi lebih baik. Dan selanjutnya ada institusi besar, ada Pantera Capital, ya ada Coinbase Venture, Dragonfly ya dan lain sebagainya yang mana mereka ini juga berinvestasi ke berbagai project altcoin ini. Jadi mereka pun juga melihat ini adalah suatu asymmetric opportunity yang mana memiliki chance untuk mengalami kenaikan beberapa tahun ke depan. Saya ngomong memang kalau kita lihat ya ETF ya Exchange Traded Fund ini AUM ya atau Bitcoinnya yang mereka hold ini tambah banyak. So far institusi gabungan ya dari BlackRock, Fidelity, Grayscale, 21 Shares, Bitwise, Grayscale Mini, dan yang lain, ini mereka udah pegang 1,2 juta keping Bitcoin. Jadi yang dipegang oleh para ETF issuer ini sudah mengalahkan jumlah yang dimiliki oleh Satoshi. Jadi kita udah melihat adanya ya demand yang real dari sektor yang nyata. Mereka melihat ini sebagai suatu bahan adopsi. Bayangkan ya, institusi besar ini 5 tahun yang lalu itu ngomongin jelek tentang Bitcoin. Tapi karena demand yang begitu tinggi dari customer mereka dan mereka all they care about is profit.
Ya mereka mau nggak mau, ya udah kita beli Bitcoin. Itulah mengapa dari 2022 akhir sampai saat ini 2026 Bitcoin mengalami ya kecenderungan kenaikan. Kenapa? Karena these institutions they are coming ya after your Bitcoin. ETF dari Bitcoin pun yang paling sukses sepanjang sejarah ya kalau kita bandingkan dengan ETF-ETF yang lain. Bahkan gold ya itu untuk mencapai ya teman-teman valuasi 70 ya billion itu membutuhkan 1691 hari. Sementara Bitcoin ini hanya 341 hari ya. Jadi dalam 1 tahun Bitcoin itu udah ya mendekati valuasi dari gold ETF-nya. Ini menunjukkan apa ya, kalau adopsinya ini memang jauh lebih cepat daripada gold. Dan kita ngomong ya, dalam investasi apapun, dalam trading kita selalu melihat perspektif risk to reward. Saya kalau meresikokan segini banyak, berapa sih potensi reward ya atau keuntungan yang mana bisa saya dapatkan. Saya masih percaya memang risk-nya itu, downside-nya itu limited, tapi potensi reward-nya yaitu lumayan signifikan.